sindroma ya. Jadi lahir dia tidak ada hipofisis yang menghasilkan hormon untuk memproduksi sel telur. Nah, kemudian yang tipe kedua adalah salah satunya PCOS. Nah, itu normal hormonnya, tetapi mungkin dikarenakan ada gangguan di LH-nya ya lebih tinggi, kemudian ada obesitas dan segala macam, kemudian ada eh, tingginya kadar androgen, yaitu hormon seperti hormon pria di hormon wanita, jadi HC nggak teratur. Yang ketiga itu bisa juga menopause dini, jadi udah rusak tuh sel telurnya. Ya. Keempat adalah Mhm. hiperprolaktin, itu untuk gangguan ovulasi itu. Makanya oleh karena itu kalau haid yang nggak teratur, kita Oke. kita mau mencari tuh sebenarnya. Jadi bukan hanya pasti PCOS, jadi kita mau lihat apakah dia termasuk Mhm. kelompok satu, Mhm. kelompok dua, kelompok tiga, atau kelompok empat. Itu yang mesti kita lihat. Mhm. Nah, Mhm. Oke, salah satunya berarti tadi adalah gangguan ovulasi adalah ada 4 ya dok ya. Padahal yang kita tahu PCOS ya yang paling banyak di ini ya dok ya yang paling banyak dibicarakan ternyata enggak loh, enggak cuma PCOS aja. iya, iya. Gangguan ovulasi banyak. Oke dok, selain dengan gangguan ovulasi tadi kan dokter informasi mengenai gangguan haid juga bisa menyebabkan infertilitas. Nah, kalau dari gangguan haid dok, apa aja sih dok yang indikasi yang timbul atau case-case apa aja yang timbul dok biasanya? Iya, gangguan haid tadi kalau yang skip tadi gangguan ovulasi ya. Nah, tapi kalau misalnya gangguan haid juga yang sering adalah nyeri nih, nyeri haid ya. Mhm. Jadi nyeri haid itu paling banyak salah satu penyebabnya adalah endometriosis. Walaupun tidak selalu Ya. nyeri haid pasti endometriosis, akan tetapi kalau seorang wanita dengan infertilitas dengan nyeri haid itu mungkin sekitar 40% itu endometriosis tuh, Bu. Oh, wow. 40% ya dok ya udah langsung endometriosis ya. Iya. Nah, Mhm. yang problemnya juga endometriosis ini sering delay itu diagnosisnya sering terlambat. Jadi Mhm. kali pasien datang tuh udah derajatnya udah berat sehingga memang eh, ya ya prognosis atau chance untuk ini jadi semakin turun. Memang penting. Oleh karena itu penting sekali ya artinya untuk wanita yang memang ada nyeri haid itu Ya. aware terhadap nyerinya ini. Jadi memang problemnya orang kita suka delay, kita menganggap bahwa nyeri haid itu normal. Iya benar banget dok. Udahlah minum ini dulu aja gitu dok. Iya, biasa aja itu memang nyeri haid itu nyeri gitu kan. Atau kita biasa Mhm. terbiasa ya udah kalau nyeri haid saya minum obat gitu ya. Kemudian dan kita mencoba untuk beradaptasi dengan itu. Nah, Iya. sebenarnya kalau kita bisa mendiagnosis endometriosis itu lebih dini, nah artinya bahkan sebelum menikah gitu ya masih remaja, kita bisa terapi dan kita harapkan ketika nanti sudah menikah gitu ya sudah itu derajatnya tidak parah sehingga Mhm. hamil secara natural dan itu juga masih tetap baik gitu. Mhm. Oke, nah itu mengenai endometriosis. Endometriosis aja saya dengar banyak ya dok ya macam-macamnya ya. Iya, ya, Seperti tadi gangguan ovulasi yang kita tahu rata-rata PCOS. Ternyata enggak loh, ternyata banyak juga. Nah ini endometriosis itu juga sebenarnya banyak juga ya dok ya. iya. Jadi kalau kita tahu endometriosis itu apa ya? Jadi Mhm. endometriosis itu adalah suatu keadaan di mana jaringan endometrium. Jadi jaringan endometrium itu adalah jaringan yang ada di dalam rahim tuh, yang biasanya Mhm. kalau misalnya setiap bulan itu haid darah. Sebenarnya itu bukan darah, sebenarnya itu adalah jaringan Ya. endometrium yang luruh, luruh. Maka itu disebut darah haid. Nah, yang dimaksud dengan endometriosis itu adalah endometriumnya itu masuk melalui tuba ke dalam rongga perut kita, kemudian dia Mhm. nempel itu di sekitar organ reproduksi. Nah, Hmm. akan nempel di ovarium, maka akan menjadi kista coklat, kita sebut dengan Mhm. kista endometriosis. Kemudian bisa nempel juga menyusup ke dalam otot rahim yang kita sebut dengan adenomyosis. Ataupun juga menempel nih di jaringan di lapisan-lapisan peritoneum di dalam kafum abdomen.
Jadi hanya yang kita sebut dengan superficial endometriosis. Bahkan dia bisa masuk juga ke organ-organ yang dalam tuh, seperti usus, kemudian saluran ureter atau saluran kandung kemih ya. Nah, itu kita sebut dengan deep infiltrating Mhm. endometriosis. Jadi, kalau kita bicara endometriosis itu ada 4 subtipe. Yang pertama adalah superficial, yang kedua adalah kista, kista di ovarium atau endometrioma, yang ketiga adalah adenomyosis, yaitu yang di dalam rahim, yang Mhm. keempat adalah deep infiltrating endometriosis. Nah, itu harus Oke. harus dicari. Nah, jadi artinya terkadang orang hanya taunya endometriosis, kista, dan adenomyosis. Nah, ka- Mhm. kalau kita harus detail juga tuh, harus melihat adanya kemungkinan adanya superficial endometriosis sama deep infiltrating endometriosis. Oke, nah itu tadi mengenai gangguan haid. Apa-apa aja yang possible timbul dari gangguan haid yang kita nggak aware gitu loh. Jadi ya tadi ya informasi dari Dokter Cakra, tolong nih ya para moms kalau ketika ada nyeri haid jangan apa tadi dok berdamai dengan rasa sakitnya ya dok ya. Jangan Jangan cepat-cepat berdamai, jangan cepat-cepat. Oh ya udah deh emang haid itu emang sakit gitu kan ada di dalam pikiran kita sometimes kayak gitu kan dok. ya, ya, itu salah satu penyebab delay. Jadi ada penelitian ya bahwa delay terdiagnosanya endometriosis itu bisa sampai 3 sampai 7 tahun. Jadi Wow. karena kan faktor pasiennya sendiri yang delay atau dia termisdiagnose, artinya dia ke dokter Hmm. ternyata dibilang ini bukan, nggak ada apa-apa gitu ya, atau misal Mhm. penyakit yang lain gitu ya, baru akhirnya terdiagnosa endometriosis. Hmm. Oke, nah itu ya. Jadi please aware ya, Mam. Kalau ada gangguan haid mungkin sakit atau mungkin banyak, terlalu banyak atau mungkin terlalu sedikit ya tadi ya. Menurut informasi dokter kan sudah diinformasi haid itu rata-rata normalnya berapa hari kan gitu ya. Jadi kalau merasa di luar normal ya, is it okay datang ke dokter nggak perlu tunggu sakit dulu gitu. Nggak perlu tunggu sakit ya kita datang aja. Oke, Atau nah tadi. dia nggak pernah haid-haid nih Mbak. Mbak. Pasien nggak pernah haid, jadi sebelum pernah haid itu juga masih dicari juga tuh penyebabnya apa. Nah, itu juga ya termasuk ya, Dok ya. Berarti Hmm. belum haid itu juga juga jangan menjadi permakluman ya. Kok gue belum haid ya berarti gue belum ngerasain apa-apa. Jadi nggak perlu ke dokter jangan juga ya. Berarti kita perlu mengenali diri sendiri dan aware dengan diri sendiri. Nah, tadi kan kita bicara mengenai gangguan ovulasi ya, Dok ya. Gangguan ovulasi, gangguan haid. Tadi kan ada lagi satu pemeriksaan untuk basic infertility adalah mengenai saluran tuba. Ada nggak sih, Dok, case-case yang timbul dari saluran tuba gitu sehingga menyebabkan kita itu menjadi sulit hamil? Ya, jadi seperti tadi bahwa syarat mutlak untuk bisa terjadinya kehamilan secara spontan ataupun natural, tuba harus baik ya. Artinya tuba itu jadi dia jadi seperti saluran ya, tapi sebenarnya tidak hanya fungsinya sebagai saluran. Jadi di situ dia juga ada otot-otot juga di dalam tuba tersebut yang Mhm. berfungsi itu juga untuk mentransport embrio ke dalam rahim ya. Nah, jadi artinya kelainan pada tuba ini tidak hanya sumbatan saja sih sebenarnya. Jadi Mhm, mhm. paling banyak Oke. sumbatan ya, tapi bisa juga ada pembengkakan atau infeksi di sana yang mengakibatkan fungsi dari tubanya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, kalau Hmm. sumbatan maka otomatis tadi saya bilang bahwa telur itu harusnya ketika ovulasi itu akan diambil oleh tuba ini. Nah, Ya. ketemunya itu adalah di dalam tuba falopi atau di bagian ampulanya. Nah, kalau tadi tersumbat otomatis telur tidak bisa masuk ke sana, sperma tidak bisa ketemu. Nah, ada juga yang kerusakan yang misalnya sifatnya di otot-otot tubanya. Jadi sempat bisa ketemu gitu ya antara sperma sama sel telur, kemudian terjadi pembelahan tetapi tidak mampu dibawa ke dalam rahim. Nah, ini yang Hmm. menyebabkan kita sebut dengan kehamilan ektopik atau hamil di luar kandungan. Ya, ya. Terjadi di tuba falopi itu. Mhm. Salah satu yang sering terjadi kalau kelainan tuba.
Oke. Nah, berarti ada juga nih yang perlu diperhatikan ya, Dok ya, mengenai saluran tuba karena ada beberapa yang timbul juga nih dari situ. Nah, Dok, kita mau bahas satu persatu nih ya, karena tiga hal ini sebenarnya ada empat hal sih yang bikin kita galau ya, Dok ya, PCOS, endometriosis dari gangguan haid, saluran tuba, hidrosalping biasanya ya, Dok ya, yang Iya, bikin galau. Sama satu lagi mengenai AMH nih. Waduh, ini nanti kayaknya akan banyak pertanyaan. Tapi sebelum aku nanya lagi sama dokter, ini karena ada yang nanya mengenai, Mbak Ika ini ada slide-nya nggak sih mengenai gangguan apa aja? Mam, ini sengaja dokter itu nggak bikin slide karena apa? Kita pengen diskusinya secara terbuka ya dok ya. Kita iya, pengen diskusi secara terbuka. Jadi kalau seandainya nanti di tengah-tengah ini nih ada yang mau nanya, boleh nggak sih dok langsung nanya aja? boleh banget. Boleh Jadi, banget ya. Jadi kita memang pengennya diskusinya diskusi terbuka, interaktif, biar moms itu bisa lebih banyak waktu untuk curhat. Karena pengalaman kalau pakai paparan ya, curhatnya tuh nanti jadi pendek gitu. Nah, ini diberikan kesempatan yang lebih nih, makanya tidak ada slide-nya gitu ya. Oke, nah lanjut lagi nih, Dok. Kita mau bahas satu-satu ya. Sebenarnya penyebab nih, Dok, dari infertilitas yang tadi sudah disebutkan oleh dokter, itu apa aja sih, Dok, penyebabnya? oh penyebab ya banyak ya. Artinya kalau kita bicara kausal, ya pertama kita harus berpikir ada faktor wanita, ada faktor pria, gitu ya. Kalau Mhm. wanita tadi ya, ya satu faktor dari pertama gangguan ovulasi tadi. Kemudian ada faktor tuba tadi ya. Mhm. Kemudian kelainan bentuk rahim, kemudian perlengketan dan sebagainya. Nah, kalau dari faktor Ya. laki-laki sperma nih. Ya sperma, gangguan sperma ya macam-macam juga. Ada Mhm. yang gangguannya karena jumlahnya terlalu sedikit atau gerakan spermanya tidak aktif atau juga bentuk atau morfologi dari spermanya tidak normal, banyak yang nggak normal sehingga tidak mampu untuk membuahi sel telur. Itu basicnya seperti Oke. itu. Mhm. Basicnya seperti itu. Apakah itu semua itu, atau kita bicara mayoritas lah ya dok, karena kalau kita akan deep banget ke PCOS endo, ini nggak kelar 4 jam juga sih Mams. Mungkin kita bisa 24 jam sama dokter Cakra ya. Tapi secara umum dok, apakah itu terjadi karena adanya perubahan lifestyle, atau memang ada yang dia diturunkan secara genetik? Oh iya, jadi nah itu dua-duanya sebenarnya jadi gini, betul jadi lifestyle, sepertinya banyak, berpengaruh ya artinya Mhm. kita lihat, angka fertilitas dulu sama sekarang itu sepertinya meningkat ya, kita nggak tahu mungkin Ya. faktor polusi atau juga, gaya pola hidup, kemudian, Mhm. eee, pola makan, obesitas itu salah satu Mhm. faktor yang menentukan. Mengenai genetik sendiri ya, betul sekali itu juga sangat berpengaruh, karena apa? Karena beberapa penyakit ya seperti endometriosis ataupun mioma atau tumor-tumor itu juga ada hubungannya dengan, genetik atau diturunkan. Jadi ya Hmm. juga penting dan juga yang cukup menarik ya, jadi secara genetik juga, jadi kalau kita lihat bahwa seperti sperma, itu kalau dibandingkan kualitas sperma 50 tahun yang lalu, ada penelitian nih, ada penelitian dari Mhm. negara. Wow. Jadi ternyata ada penurunan jumlah dan kualitas sperma secara global di seluruh dunia Mhm. dikarenakan kurangnya materi dari kromosom Y dari sperma. Jadi Hmm. ada perubahan genetik yang pelan-pelan terjadi di kromosom di kromosom Y dari seorang laki-laki. Itu juga menarik Mhm. sih dibahas tuh. Mhm. Oke, nah jadi memang bisa itu terjadi karena perubahan lifestyle yang mungkin tadinya baik-baik saja atau mungkin beberapa moms kok kayaknya dulu dapat anak pertama cepet banget ya. Setelah itu untuk anak kedua dan selanjutnya ternyata susah itu bisa juga terjadi ya dok. Bisa. Kemudian juga ada juga yang secara genetik memang dari awal gue udah tahu aja nih kalau kayaknya something happen gitu ya dengan diri diri kita sendiri. Nah, dok, lifestyle apa aja nih dok yang kira-kira bisa memperburuk nih ya kondisi-kondisi kita yang mungkin secara genetik juga sudah ada bawaannya dok. Iya, iya. Yang pertama lifestyle ya. Jadi artinya kalau kita bicara lifestyle, satu pertama menjaga berat badan yang ideal. Itu yang paling bagus. Mhm. Jaga berat Mhm. badan ideal, tentu kita menghindari asupan makanan yang tinggi akan kadar gula ataupun karbohidrat ya. Oke. Jadi memang ternyata
banyak sekali penelitian menunjukkan bahwa salah satunya gangguan ovulasi itu diakibatkan oleh obesitas. Jadi Mhm. jaga BMI. Jadi BMI itu adalah rasio tinggi badan dan berat badan di angka normal ya 21 sampai 24. Kalau kita lebih dari itu maka PCOS gampang terjadi ya seperti itu. Mhm. Kemudian juga lifestyle, olahraga juga tentu saja sangat harus dianjurkan. Kemudian ya rokok, konsumsi Mhm. alkohol ya. Waduh, rokok, rokok ya dok. Ini untuk para diet mudah-mudahan ada di sebelahnya nih. Kalau ada yang bilang, dok aku nggak ngerokok tapi nge-vape gimana dok? Sama aja. Sama aja. Jadi nggak ada bedanya ya dok? Iya. Ya, karena rokok akan mengakibatkan banyak radikal bebas ya untuk di sperma. Kualitas sperma akan menurun. Kualitas sel telur juga akan menurun karena rokok. Oke, jadi itu ya Deds, tolong ya. Ini yang para moms pasti sambil ketawa-ketawa ini ya tuh langsung bilang gitu sama suaminya. Deds, tolong berhenti dulu ya sampai punya anak paling nggak gitu ya dok, sampai lahir sehat ya dok. Habis itu terserah ya. Habis itu terserah. Jadi berhenti dulu ya. Mau rokok, mau vape ya, mau dibilang vape itu katanya lebih aman atau rokok elektrik lebih aman, ternyata enggak ya, sama aja. Dan kasihannya lagi adalah orang sekitarnya terpengaruh termasuk dengan istri atau momsnya nih. Tadi kan dokter bilang ada pengaruh ke sel telur juga ya dok ya. Iya, iya. Kualitas telur. Nah, Kalau kita banyak ada, sebenarnya kalau kualitasnya akan terpengaruh. telurnya jadi hitam-hitam tuh oocyte-nya itu, sitoplasmanya, Oh coklatan. gitu ya dok ya. Oke. Nah, itu ya. Jadi bisa langsung ini nih, bisa langsung di stopin dulu ya. Oke, itu tadi dari lifestyle ya, Dok, yang bisa menyebabkan kondisi infertilitas kita makin memburuk atau yang tadinya mungkin sehat menjadi infertil ya, Dok. Nah, kalau kita memang sudah mengetahui, Dok, bahwa kita memang ada PCOS atau endometriosis atau hydrosalping gini. Apa sih, Dok, yang harus kita lakukan nih, Dok? Ah, jadi ya sekali lagi ya. Jadi kalau kita bicara penanganan infertilitas, ya tentu saja kita lihat dari penyebabnya apa. Jadi artinya kita sesuaikan. Jadi artinya bukan Mhm. program apa sih? Sebenarnya sih program itu macam-macam. Artinya program itu adalah mencari masalah, kemudian diterapi. Jadi banyak sekali ya. Kalau kita bicara PCOS nih, salah satu dulu nih kita Mhm. PCOS. Mhm. PCOS itu eh, eh, penanganannya sebenarnya kita ada guidelines ya, ada guideline apa yang harus kita anjurkan untuk penanganan PCOS. Yang Ya, pertama adalah lifestyle modifications, itu yang paling paling. Jadi artinya disarankan untuk olahraga teratur, mungkin 30 mhm. menit selama 3-4 kali seminggu. Kemudian kita turunkan berat badan 5-10%. Kemudian apa ya tadi ya, olahraga, eh, Olahraga udah, turunkan berat badan, sudah. berat badan gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, step yang kedua adalah kita bisa memberikan induksi ovulasi. Jadi Oke. induksi ovulasi itu apa? Kita merangsang sel telur yang tadinya tidak berkembang itu menjadi berkembang. Yaitu bisa dengan Mhm. memberikan obat hormonal. Bisa Mhm. dengan obat-obatan ya, obat penyubur nih ya yang sering mungkin diresepkan kalau moms and dad ke dokter gitu dikasih penyubur. Sebenarnya tujuannya adalah untuk membesarkan sel telur. Oke. Mhm. Kemudian kalau nggak respon dengan obat-obatan, kita bisa juga memberikan suntikan. Mhm. Namanya FSH. Jadi yang berperan untuk membesarkan sel telur itu adalah hormon FSH. Itu dihasilkan oleh hipofisis ya. Nah, itu kita bisa banyak ya, kita bisa tingkatkan dosisnya kalau nggak respon seperti itu. Mhm. Kita masih nggak respon juga, kita bisa mempertimbangkan untuk lakukan laparoskopi ovarian drilling. Nah, tujuan drilling Oke. adalah kita lubangi sedikit tuh cadangan Mhm. telurnya. Tujuannya untuk sedikit merusak sel TK. Sel TK itu adalah bagian di ovarium yang menghasilkan androgen. Sekali lagi bahwa PCOS itu adalah hiperandrogen ya. Artinya Ya. dengan kita
merusak sel TK yang sedikit atau dibakar sedikit dengan drilling, maka androgen akan menurun. Cuman hati-hati eh, dengan drilling kalau cadangan sel telurnya sudah nggak banyak lagi nih. Nanti Mhm. lebih parah lagi dibandingkan PCOS-nya sendiri. Jadi Mhm. jadi yang drilling mungkin kita tidak sarankan untuk cadangan sel telur yang rendah atau pasien PCOS yang sudah advance, umurnya udah tua. Oke, mungkin sudah di atas 35 atau di atas 40 begitu ya, Dok? Jangan di drilling gitu ya, karena yang paling Mhm. penting sekali lagi ada hal yang lebih penting dari semuanya adalah jumlah sel telur. Ya, Iya, betul. Karena sel telur itu harta karun katanya ya untuk dokter-dokter fertilitas. iya, artinya banyak cara kan, maksudnya untuk kita untuk mengembangkan sel telur yang lain dibandingkan kita Mhm. ketika kita udah tua. Kemudian kalau memang nggak berhasil, mungkin kita baru bisa, jadi mungkin sudah dilakukan induksi ovulasi selama 3 kali atau 6 kali belum hamil juga secara natural, kita bisa mempertimbangkan inseminasi atau bahkan bayi tabung, Mhm. artinya di langkah terakhir ya yang paling tinggi derajatnya. Oke, jadi itu tadi untuk PCOS sebenarnya ada possibility untuk hamil alami dulu ya dok, hamil secara natural dulu, kemudian Betul. Mm. ada tadi dokter bilang bisa juga ke inseminasi berarti juga bisa ya dok, tadi kan mengenai injection, dikasih suntikan stimulus dulu ya. Kalau memang belum berhasil lagi, ada nih satu cara lagi adalah IVF yang bukan kemungkinan ya, pasti tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi dari program hamil yang lainnya ya, begitu ya dok ya? Ya, Gitu. ya. Jadi apa namanya teman-teman harus tahu dulu nih. Ini untuk para PCOS yang hadir nih ya. Aku tadi melihat ada salah satu founder PCOS hadir nih Mbak Anne. Thank you banget ya dari komunitas PCOS Factor Indonesia. Nah, mungkin nanti bisa disebarluaskan informasinya ke teman-teman PCOS yang lainnya. Berarti kan kalau seandainya teman-teman PCOS datang nih ke dokter gitu, nggak melulu soal bayi tabung sebetulnya ya dok, tapi teman-teman harus bisa menyadari bagaimana kondisi dari teman-teman dan kapan sih saatnya untuk melakukan naik kelas dari program hamil yang tadinya sudah dilakukan atau mungkin kadang-kadang tuh gini loh dok, kita tuh datang terus kita tuh masih ngomong yang dok aku mau alami dulu dong. Padahal kita udah 5 tahun mungkin melakukan alami loh, gitu ya dok. Ya, sebenarnya nggak apa-apa ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita sudah melakukan apa ya untuk naik kelas ya. Artinya, ya contoh ada pasien Mhm. PS misalnya, dia 5 tahun tapi belum diterapi apapun. Dia belum pernah dilakukan Hmm. induksi ovulasi. Belum pernah dicoba untuk supaya telurnya berkembang sehingga Ya. terjadi. Ya nggak apa-apa, kita coba dulu gitu ya. Artinya, Mhm. tapi kalau misalnya ya sudah dilakukan lebih dari 6 kali induksi ovulasi masih nggak hamil-hamil juga ya tentu saja kita ada pertimbangan tersendiri untuk naik kelas gitu ya untuk program yang lain. Mhm. Nah kemudian Mhm. kita selain itu kita juga tidak harus melihatnya apakah ada kelainannya hanya memang single problem PCOS saja atau juga ada gangguan sperma juga gitu ya. Ya. Nah, artinya contoh kita ada PCOS, susah payah, kita kembangkan sel telurnya untuk diberikan suntikan hormon, tahu-tahu ada gangguan sperma juga. Ada Mhm. gangguan mbak juga. Jadi percuma gitu ya, kita hanya penyubur-penyubur saja gitu ya. Artinya kita Mhm. harus juga mempertimbangkan penyebab yang lain karena kan bisa aja penyebab infertilitasnya kombinasi antara faktor PCOS-nya ataupun juga faktor laki-laki ataupun yang tuba dan segala macam. Oke, jadi memang harus dilihat secara keseluruhan ya dok ya. Tadi menarik ya mengenai laparoskopi. Nanti aku tahan dulu nih mau nanya ini karena aku mau ke Indo dulu nih. PCOS kan udah dibahas nih ya tadi ya dari penyebabnya, penanganannya sampai ke tata laksananya apa saja sih yang bisa dilakukan dan program hamil apa yang tepat. Kalau ke Indo nih dok, karena kan cukup banyak juga ya kita ya mengalami Indo, termasuk aku loh. Endo, ini tadi kan dokter udah bilang ini adalah gangguan haid ya, gangguan haid berarti penyebabnya adalah haid. Nah, bagaimana sih dok penanganan untuk endometriosis nih? Nah, endometriosis ini memang jadi momok sih sebenarnya memang menjadi salah satu Waduh. jadi artinya eh, problematika ya. Jadi artinya Mhm. problematika dari endometriosis itu sebenarnya dia adalah penyakit yang jinak sih sebenarnya ya.
tapi dia punya karakteristik untuk berkembang halnya seperti tumor ganas. Artinya dia bisa Hmm. berkembang, Hmm. dia bisa bisa apa namanya mengenai organ-organ penting juga gitu ya, seperti Ya. ureter, usus dan segala macam. Kemudian endometriosis yang kita nggak happy-nya juga sering berdampak pada pasien-pasien muda gitu ya, yang belum punya anak. Hmm. Jadi Hmm. ya, salah satu goals yang harus kita pertimbangkan ketika kita menterapi endometriosis, kita harus mempertimbangkan bagaimana kita mempreservasi fungsi reproduksi seperti ovarium dan rahim ya. Beda sama tumor-tumor yang lain tuh. Ya kalau bisa Oke. sehat semua, tapi kalau kita masih muda, kita harus mempertahankan cadangan telurnya segala macam. Kemudian Hmm. problem yang lainnya juga yang paling juga kita yang nyebelin dari suatu endometriosis ada kekambuhan. Nah, recurrency-nya beda Oke. gitu ya. Walaupun kita sudah operasi, dia bisa kambuh lagi. Nah, Hmm. oleh karena itu penanganannya sekali lagi penanganan endo itu yang paling penting adalah kita harus lihat goals-nya dulu apa. Oke. Apakah kita menanggulangi nyeri, simptomnya, atau dia sudah mengenai organ penting ya, Mhm. memang mau hamil. Nah, jadi harus kita Oke. bagi-bagi ini penyebabnya karena terapinya berbeda-beda gitu ya. Ada terapi hormonal, operasi. Memang yang paling penting nanti kita diskusi secara holistik mengenai goals penanganannya apa. Ya mungkin Penanganannya apa? Oke. Ada tata laksananya sendiri nggak sih? Maksudnya tuh ada yang pakemnya nggak sih? Apakah yang kita dengar kan selama ini apakah endometriosis itu lekat dengan laparoskopi gitu, Dok? iya. Ya, jadi gini, kalau pertama kita bicara untuk apa nih? Untuk program hamil ya. Iya, ini kita bicaranya untuk program hamil, Dok, karena di sini semuanya mau hamil 2024. Ya, ya. Jadi kalau kita bicara endo, Mhm. eh, ya jadi kalau endo kan kita mungkin ada mengenal terapi hormonal, operatif, ataupun program reproduksi berbantu seperti bayi tabung. Mhm. Mhm. Jadi kalau untuk program hamil hormonal, terapi hormonal sepertinya tidak banyak manfaatnya. Oke. Artinya seperti pemberian mungkin ada penjian agonis dan segala macam untuk menekan itu tidak begitu banyak makan delay untuk hamil. Artinya kalau untuk program hamil kita yang paling penting adalah kita harus start early ya, atau lebih lebih cepat. Nah, ketika kita bicara endo, tentu kita mau hamil tentu kita ada dua lagi nih. Apakah operasi atau Mhm. langsung ke program berbantu bayi tabung. Oke. Nah, Maksudnya apakah operasi itu akan dilakukan sebelum atau sesudah gitu ya, Dok ya? iya ini panjang juga sih. Tuh kan bener 4 jam ya, Mams. Oke, lanjut, Dok. Oke, mungkin saya mulai dari mana dulu ya? Oke, yang paling penting gini, ketika kita tahu ada endometriosis, oke ya. Sekali lagi tadi kita udah bahas di depan bahwa endometriosis itu tidak hanya kista, Ya. tidak hanya adenomiosis. Artinya ketika kita mendiagnosa endometriosis, kita harus komplit diagnosis dari endometriosisnya. Itu perlu sekali. Artinya Mhm. kita harus lihat endometriosisnya ada di mana, apakah ada di usus, ada segala macam. Nah, sehingga penanganannya tidak under. Artinya kita Ya. harus cepat. Nah, ketika kita memutuskan apakah pertama, dok saya masih bisa normal nggak hamil secara natural? Bisa gitu ya. Ketika endometriosis itu masih derajatnya ringan, derajat 1, 2 gitu ya, perleketannya belum terlalu, itu bisa hamil secara natural. Nah, tapi kita lihat lagi secara waktu, time of trial-nya. Mhm. Artinya kalau dengan endometriosis waktu mencobanya udah lebih dari 6 bulan ataupun 1 tahun, ya saya pikir kita harus do something. Karena kalau Ya. tidak, endometriosisnya akan terus growing kan gitu ya. Nah, untuk memutuskan operasi, ya kita harus lihat lagi gitu ya. Operasi kita harus mempertimbangkan kira-kira kalau operasi chance kita masih baik nggak ya untuk hamil secara natural. Ya, Mhm.
diskusi kita lihat nih dari cadangan sel telurnya, kemudian usia ya, kemudian derajat perlengketannya gitu ya. Karena kalau kita ketahui bahwa bahkan setelah operasi pun ketika derajatnya sudah heavy atau sudah berat, derajat 4, chance hamil secara naturalnya tidak begitu bagus juga. Nah, oleh karena itu kita memang Oke. harus menggunakan bayi tabung. Kemudian apakah kita langsung ke bayi tabung saja? Ya itu juga ada untung pro and cons-nya juga ya. Tapi bagus juga gitu ya. Mhm. Kita tidak perlu melakukan tindakan operasi sehingga cadangan sel telurnya masih oke gitu. Namun terkadang ada juga keadaan-keadaan endometriosis tertentu di mana kita harus operasi dulu gitu ya karena kistanya ukurannya sudah Oke. besar ya seperti itu sehingga untuk meningkatkan peluang dari bayi tabungnya gitu Bu. Ya, Mhm. Oke. Jadi panjang Kang Endo. betul betul. Jadi memang pada saat kita, maksudnya ini nanti untuk para moms ya, ketika datang ke dokter Cakra dengan kondisi endometriosis utamanya ya dok ya, harus tahu dulu nih goalsnya mau ngapain ya dok. Iya, iya. Goalsnya mau hamil atau tadi ya mau untuk apa namanya menghilangkan rasa sakitnya untuk kualitas hidup yang lebih baik. Which is memang kita mau hamil nih kan kita semua impiannya 2024 hamil nih ya. Itu pun juga sebenarnya kita bisa bisa lebih lanjut lagi ya dok ya untuk melihatnya ya. Tadi dokter lebih lanjut lagi apakah perlu dilakukan operasi di awal atau nanti operasi di setelah ambil dulu nih dipetik telur dulu nih. Ambil sebanyak-banyak telur gitu ya dok ya. Nah, berarti dari laparoskopi itu sendiri sebenarnya punya peran penting untuk keberhasilan di program hamil dong, Dok. Oh iya, banyak sekali. Jadi artinya gini, kan penyakit itu kan bukan hanya endometriosis ya. Artinya Mhm. bisa laparoskopi itu suatu tindakan operasi tapi dia minimal invasif. Jadi artinya kita hanya memasukkan kamera kecil gitu, alat-alatnya juga kecil. Cuman dengan kita melalui via laparoskopi maka view operasi kita akan jauh lebih luas gitu ya. Karena dibesarkan dengan gas di sana. View kita bisa 5 kali 10 lipat sehingga lebih detail. Sehingga operasi-operasi sulit itu jauh lebih enak. Kemudian keuntungan dari laparoskopi juga dia perlekatan pasca operasinya minimal. Ya itu jadi bagus buat yang ingin punya anak. Kemudian kalau kita mau buang kista, mau buang miom itu bisa lebih precise ya untuk kita bisa mempertahankan yang sehat. Nah, jadi untuk kasus-kasus misalnya mioma yang mendistorsi kavum yang besar sekali, kita bisa laparoskopi. Atau tuba yang tersumbat, kalau memang belum terlalu rusak ya, artinya kita masih bisa buka dengan laparoskopi. Perlengketan kita bisa buang dengan laparoskopi. Endo pun juga sama, kalau dia derajatnya masih oke gitu, kita bisa chance hamil secara natural itu sekitar bisa sampai 60% untuk endometriosis yang derajatnya masih ringan, Sebenarnya masih cukup tinggi juga ya, Dok ya. masih tinggi. Ya, asal kita, ya tadi kan, sekali lagi pentingnya early diagnosis. Kalau early diagnosisnya kita lakukan dengan baik, ya artinya laparoskopi masih sangat bagus chance-nya. Tetapi tidak untuk yang sudah advance ya. Kita diskusinya panjang mengenai rules dari Mhm. ini. Mhm. Oke, jadi laparoskopi kenapa dia mempunyai peranan penting untuk di program hamil? Karena tadi sifatnya see and treat ya, dok. Dokter bisa melihat kondisinya dan bisa men-treat sekalian. Ibarat kata kita kayak datang ke rumah, dilihat rumahnya kotor langsung dibersihin gitu ya, dok. Kita buka pintu, kita masuk, lihat benar Heeh, apa yang heeh, membuat hamil. Nah, ya udah kita bersih-bersih mhm. gitu. Langsung dibersihin ya. Jadi itu segitu besarnya peranan sebenarnya untuk laparoskopi untuk keberhasilan program hamil. Artinya berarti kalau setelah rahim atau kondisi di dalam dan luar rahim dengan laparoskopi itu sudah dibersihkan, maka chance untuk kehamilan naturalnya bisa lebih tinggi atau inseminasi atau bayi tabung yang akan dilakukan ya, Dok. Karena kan semuanya udah sehat ya ibarat kata ya. Kita memang make sure memang itu memang bagus sehingga chance hamil natural dan inseminasi lebih bagus gitu ya. Karena sekali lagi Mhm. kadang-kadang yang kita sebut unexplained infertility, saya bilang tadi ada yang oh, semua normal nih, HSG-nya normal, Mhm. spermanya normal, tapi nggak hamil-hamil. Ternyata
pas laparoskopi ketemu nih ada adhesion, ada perlengketan, Mhm. ya, itu segala macam atau ada endometriosis superficial seperti itu. Nah, itu memang Ya. memang sangat berguna sekali ya. Apalagi kalau memang kelainannya udah ketemu nih dari USG, ini harus dibuang dulu gitu ya. Ada polip, Mhm. ada miom yang ganggu gitu ya. Yang mungkin tidak terlihat pada satu USG ya, Dok ya? Ya, itu kalau yang dia ya baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Itu bisa langsung dibersihin semua. Nah, itu tadi mengenai laparoskopi ya gitu. Karena laparoskopi juga kalau tadi dokter dengar endo jadi momok, laparoskopi itu jadi kayak momok juga di pejuang garis 2 Dok, karena banyak banyak apa ya, banyak mitos ya, mitos and faktanya mungkinlah yang kita dengar. Katanya kan ada beberapa resiko juga dari laparoskopi, yang sebenarnya tidak menguntungkan juga untuk kita pejuang garis 2, benar nggak sih Dok seperti itu? Oh ya betul. Jadi artinya rules, makanya saya bilang kalau kita bicara rules laparoskopi atau surgery pada endo kita topiknya harus sendiri nih karena itu kita harus benar-benar diskusi panjang mengenai decisions. Apakah Mhm. laparoskopi itu tapi yang paling penting ya, yang paling penting sih kita melakukan laparoskopi pada endometriosis. Yang pertama adalah timing yang tepat. Mhm. Artinya, kalau bisa kita menunda operasi sebelum kita memang siap untuk program kehamilan. Ya, Karena kita tahu kan sekali lagi bahwa endometriosis tingkat recurrency-nya itu tinggi sekali. oke. Kedua, kita harus mempertimbangkan cadangan sel telur. Nah, yang paling penting nih menurut saya adalah ketika kita sudah memutuskan untuk operasi, kita juga sudah harus mempertimbangkan next-nya mau ngapain. Gitu ya, Ya, karena sekali ya. lagi kalau kita tidak siap, ibaratnya kita hanya siap operasi, ternyata misalnya derajat dari endometriosisnya itu tidak memungkinkan untuk hamil secara natural, ya mungkin kita harus langsung ke bayi tabung. Nah, ketika sudah operasi dan recurrent, bisa bahaya tuh kalau kita harus operasi lagi, yang kedua, ketiga. Gitu. Jadi timing itu menjadi sangat penting sih sebenarnya. Kita memilih Mhm. operasi. Oh ya satu lagi. Kita Mhm. kalau bisa sih operasi, kalaupun kita harus operasi, kalau bisa operasinya itu sekali dalam seumur hidup. Artinya ketika kita mau operasi, kita harus lengkap, operasinya harus komplit untuk lesi-lesi, Mmm, gitu ya. Tetapi radikal terhadap lesi endonya, tetapi ya. aktif dari untuk ovariumnya. Oke, jadi ketika mau memutuskan operasi atau laparoskopi lah Dok ya, para moms ini harus juga bisa bisa apa namanya, bisa aware ya bukan aware ya, tapi bisa lebih aktif untuk bertanya dengan dokter, apa saja sih nanti kira-kira yang akan dilakukan di operasi tersebut, apa yang dibersihkan, apa resiko dan lain-lainnya gitu ya Dok. Dan memastikan bahwa operasi memang dilakukan oleh dokter yang memang capability-nya di situ mungkin ya Dok ya? Karena kan beda dokter pasti akan beda penanganan ya, Dok? Ya, seperti tadi saya bilang bahwa operasi endometriosis ini adalah operasi yang sulit sih sebenarnya. Jadi artinya Mhm. karena dia sering mengenai organ-organ yang lain. Jadi artinya tidak jarang sekali sih sebenarnya kita hampir tidak ada ya mungkin mitos bahwa misalnya kita ketemu kista itu kista doang gitu ya. Mhm mhm. Biasanya pasti ada deep infiltrating endometriosisnya. Nah, ketika eh, tidak mampu untuk melakukan pembersihan, maka operasi menjadi tidak komplit sehingga kekambuhannya dan juga nyerinya tidak akan tetap gitu ya. Atau dilakukan dengan Mhm. sembrono terhadap cadangan sel telurnya. Nah, itu Mhm. juga penting gitu ya. Nah itu dia, Hmm. salah satu resiko yang saya dengar dari laparoskopi adalah akan menurunkan atau bahkan ada yang bilang nanti sel telur kita akan hilang loh dengan laparoskopi. Nah, dokter menanggapi hal ini gimana, Dok? Oke. Jadi kalau kita bicara surgery pada endo kan sebenarnya tidak selalu bahwa kita mengotak-atik sel telur ya. Ya. Artinya, jadi makanya tadi saya bilang bahwa kita operasi endometrium radikal terhadap lesinya, tetapi konservatif terhadap fungsi dari organ reproduksi. Jadi artinya, ketika ya kita berbicara endometriosis dengan yang belum punya anak, ketika kita lakukan operasi, artinya yang kita bersihkan itu adalah bagaimana kita bisa merestorasi organ yang sudah mengalami obliterasi
perlekatan hebat, kita bebaskan, kita kembalikan ke posisi normal. Itu operasi itu laparoskopi, tidak ganggu sel telur. Nah, sehingga chance hamil secara normalnya jadi bagus. Kemudian kita mengeksisi semua nodul-nodul ataupun lesi-lesi endometriosis seperti di usus, di Mhm. ureter dan segala macam, di rahim, di ini segala macam. Jadi nyeri jadi berkurang gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, ketika di ovariumnya, nah ini yang kita harus konservatif. Nah, Mhm. ada beberapa pilihan. Memang betul ketika kista, memang yang paling bagus kita lakukan kistektomi. Jadi kita cek Oke. kapsul kistanya, kemudian memang untuk apabila kita bicara kistektomi dengan kekambuhan, memang kekambuhannya paling sedikit. Tapi itu nggak cocok buat pasien Mhm. yang sudah tua atau cadangan Mhm. sel telurnya sudah rendah. Nah, itu ada beberapa macam alternatif di situ yang kita kita lakukan. Artinya kita bisa lakukan misalnya ablasi dengan laser atau Ya. kita masukkan sesuatu ya kayak ya, obat atau sunyi sel yang kita masukkan ke dalam sana untuk mencegah kekambuhan itu kita sedot saja. Teman memang kekambuhan yang tinggi. Jadi sekali lagi eh, ya ketika kita bicara operasi ya kita harus tahu apa yang mau dilakukan. Jadi kita tidak mengeneralisasi operasi pasti akan buruk gitu. Mhm. Oke, jadi Mams, tolong dibuang galaunya mengenai laparoskopi ya. Datang dulu aja, kalau Mbok sih langsung aja ya ke dokter Cakra ya. Tanyakan dengan detail ya, karena apa namanya, untuk memutuskan operasi memang betul ya kata dokter itu kan satu keputusan yang besar yang harus kita tahu plan yang selanjutnya itu apa. Jangan sampai kita melakukan operasi tapi habis itu ntar promilnya datangnya 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Sama Jadi aja ya dok nanti itu dangerous buat endo ya, buat endo dangerous, nggak boleh. buat Indo. Ya ya, operasi tapi nggak siap ke depannya itu nanti recurrent takutnya. Mhm. Nah, jadi mungkin nanti dokter bisa ada saran nih untuk para mam semua yang memang mau menyelesaikan endonya tapi belum mau program hamil, berarti kan kita akan menggunakan dokter akan menggunakan cara yang tadi untuk menghilangkan nyerinya dulu, gitu ya dok ya. Oke, bicara tadi sudah laparoskopi ya. Kita kalau terus-terusan di laparoskopi itu sebenarnya memang panjang, balik lagi. Kalau sama dokter Cakra tuh setiap bab tuh akan panjang sebetulnya. Kita Kita nggak ngulang boleh. lagi nih dok, karena tadi kan goalsnya tetap kita promil ya dok ya di 2024. Ya Kalau ya. tadi dokter udah bicara mengenai promil natural, kemudian promil natural itu bisa kita lakukan berapa kali. Kita harus naik kelas ke inseminasi. Sebelum saya ke bayi tabung nih yang goals yang dia tadi udah kita sebut. Kalau Hmm. inseminasi, itu sebenarnya ada syarat khusus nggak sih dok untuk melakukan Ah, inseminasi? Apa ya, maksudnya ada indikasi khusus nggak untuk oke nih, ini bisa dilakukan inseminasi lebih dulu? iya, inseminasi. Pertama kita harus tahu ya apa itu inseminasi ya. Jadi Mhm. inseminasi itu kan kita memasukkan sperma dibantu melalui kateter ya ke dalam rahim. Yang sebelumnya mungkin kita washing, kita konsentratkan spermanya. Nah, Mhm. jadi inseminasi bagusnya buat pasien-pasien yang mana nih? Nah, yang pertama adalah pasien yang pertama yang memang tubanya bagus, tidak tersumbat gitu ya. Artinya kalau tubanya tersumbat mau berapa kali inseminasi pun nggak akan bisa. Karena jalannya nggak ada ya dok? Iya, nggak bisa. Karena sebenarnya Mhm. inseminasi masih seperti natural. Ya. Kemudian syaratnya juga spermanya juga tidak jelek-jelek amat. Mhm. Ini ada persyaratan sih sebenarnya yang masih mungkin berhasil dengan inseminasi. Salah Oke. satunya adalah spermanya minimal kita mendapatkan 5 juta sperma yang bergerak. Mhm. Ya, kalau kurang dari 5 juta sperma bergerak, maka chance inseminasinya nggak bagus. Jadi ya hampir tidak jarang sekali yang bisa hamil dengan sperma yang kurang dari 5 juta yang bergerak. Lebih bagus lagi kalau 10 juta, lebih banyak lagi makin bagus. Nah, untuk pasien-pasien yang PCOS ini bagus ya, spermanya normal gitu ya, kita kembangin sel telurnya, kita induksi ovulasi, kita inseminasi. Mungkin capek dengan dengan obat penyumbur doang, tapi Obat-obatan. artinya kita coba untuk tingkatin deh chance per bulannya dengan inseminasi. Karena juga salah satunya juga inseminasi bagus buat kasus-kasus unexplained ya, mungkin seperti Mhm.
body seperti itu. Jadi artinya kita bisa membypass sperma dari mulut rahim yang dimana itu ada pintu gerbang tuh banyak penjaga ya. Sperma banyak mati nih sebenarnya di vagina sama di mulut rahim ketika menembus. Oke. Mhm. Mhm. Nah, itu tadi inseminasi ya, Dok. Inseminasi sebenarnya tidak beda jauh dengan natural, hanya ini memang dibantu untuk didekatkan gitu. Ibarat kata kalau natural tuh berenangnya dari ujung, kalau ini berenangnya udah 3/4 lah ya, tinggalan ya, Dok ya. Tahu perang kuda Troya? Nah, itu seperti itu. Oh iya 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 iya. Jadi Kalau dibantu. iya, kalau dia lewat benteng gitu ya, ada benteng gitu, banyak Mm. ini udah yang masuk tentaranya tinggal dikit gitu ya. Nah, kalau insan kita curang dikit kayak kita masuk langsung ke dalam, nggak lewat gerbang. Udah nggak lewat gerbang ya, ada jalur khususnya itu insem ya. Nah, Jalur. kalau iya, kalau untuk ke IVF dok atau bayi tabung ini ya, ini walaupun beberapa dari Mas di sini sudah pernah melakukan bayi tabung, tapi masih banyak juga loh dok yang bingung sebenarnya bayi tabung itu gimana sih? Jangan-jangan bayinya ditabung atau gimana dok? 3 kilo, 12 kilo. Sama. Iya. Iya, bayi tabung. Oke, bayi tabung itu adalah proses, ya, jadi istilahnya berbantu lah ya. Artinya gini, ada beberapa tahapan dari proses bayi tabung. Ya, pertama kita prosesnya itu adalah kita mengembangkan sel telur dengan kita lakukan uh, suntik hormon tuh. Tuh. Kenapa sih kita perlu cadangan sel telur yang banyak? Ya, karena kita mau dapat chance yang besar. Iya. Semakin banyak sel telur yang kita dapatkan, maka semakin besar peluang kita untuk berhasil di satu kali program IVF bayi tabung. Hmm. Ya, karena data menunjukkan bahwa semakin banyak telur yang kita dapatkan, maka chance kita untuk mendapatkan embrio yang normal itu akan semakin tinggi. Makanya kita mau dapat telur yang banyak. Itu distimulasi itu, disuntik Mhm. lebih kurang Oke. 10 hari lah, 9, 10 hari, 11 hari rata-rata suntik. Nanti berkembang, nanti dapat tuh telurnya bisa 15, bisa 20 kalau masih muda ya. Nah, Mhm. kita petik, kita sedot telur-telurnya, kita dapatkan namanya sel telur atau oocyte. Kemudian Oke. kita satukan dengan sperma, ya. Nah, kemudian nanti terjadi pembuahan, terus embrionya kemudian kita kultur di dalam inkubator. Kemudian biasanya 3 sampai 5 hari sih, kalau bisa 5 hari lebih bagus. Kemudian dimasukkan kembali tuh embrionya langsung ke dalam rahim. Makanya peluangnya jadi bagus gitu ya artinya. Peluangnya akan lebih tinggi dari program hamil yang lainnya ya dok, karena tadi memang dilakukannya pertemuannya ada satu kultur media sendiri yang kalau kita di Islam tuh ini dita'arufin gitu deh ya. Jadi pasti ketemu gitu ya dok. Itu mungkin dipaksa gitu ya. Iya, dijodohin gitu ya dok. Iya ya, jadi Nah, kayak inseminasi kan kita nggak bisa tahu tuh sebenarnya kita gedein telur, bener nggak sih telurnya keambil sama tubanya, bener nggak sih pasti terjadi fertilisasi gitu ya. mm-mm, Terus telurnya juga cuma satu, dua, tiga, pasti nggak sih jadi embrio yang bagus. Nah, makanya memang iya, persentase inseminasi kan di antara 15% gitu ya. mhm, Nah, tabung ini kita udah sampai di tahap sudah jadi embrio gitu ya, udah pasti ketemu. mhm. Dan itu dipantau semua ya dok dari sel telur yang diambil, sperma yang diambil, kemudian dipertemukan di kultur itu semua dipantau ya dok mana yang terbaik yang bisa menjadi embrio ya. Betul, betul, betul banget. Mhm. Itu sebenarnya tingkat keberhasilannya berapa persen dok kalau untuk bayi tabung? Tingkat keberhasilan itu tergantung. Ya, Mhm. ya sekali lagi yang mempengaruhi chance keberhasilan satu usia kembali lagi karena Ya, kalau usia masih muda maka chance telur itu banyaknya normal tuh. Artinya kalau oke. kita satu kalau kita mulainya di usia yang muda kita bakal dapat telurnya banyak. Kemudian persentase untuk mendapatkan telur yang normal atau embrio normal juga tinggi. Tapi kalau misalnya sudah tua, telurnya sedikit, maka yang chance untuk dapat embrio yang normalnya juga semakin rendah. Kan itu satu. Mhm. Tapi overall sih ya, kalau misalnya untuk yang good responder itu bisa 60 sampai 70% sih, 70%. Wow, cukup tinggi ya dok. Kalau yang Ininya ya tingkat keberhasilannya ya dibandingkan dengan insem tadi yang hanya 15%. ya
Dan juga kita juga melihat secara kumulatif juga, kalau misalnya kita masih muda, kadang-kadang kita bisa nggak hanya satu kali transfer ya, seringkali kita mendapatkan surplus embrio. Jadi Mhm. mungkin gagal di transfer yang pertama, tapi ketika kita kumulatif sampai finish embrionya itu chance bisa naik lagi sebenarnya. Tapi kalau kita memang masih startnya muda sih, muda dan Hmm. sel telurnya masih banyak. Oke, yang sel telurnya masih banyak, makanya itu tadi ya Mams, jangan ada delay diagnose. Kalau sudah merasa memang dari awal tadi nih ya kita udah ngomongin masalah persiapan, awareness dan lain-lain, secepatnya gitu ya. Jadi program hamil itu jangan menunggu dan jangan ditunda. Datanglah dulu, jadi bisa buat planning sama dokternya. Kira-kira chance-nya gimana ya di usia yang sekarang, atau kalau masih mau ngumpulin nabung dulu udah tahu nih ke depannya harus berapa lama aku nabungnya kan gitu ya dok. Iya, Jadi iya. jangan takut ketemu dokter. Kadang-kadang tuh suka pada takut ketemu dokter, ah nanti tiba-tiba langsung disuruh ini suruh itu padahal dana belum siap kayak gitu loh dok. Iya, iya. Nah dok, tadi kalau dokter bilang kan yang muda telurnya banyak itu kan berarti chance-nya akan lebih tinggi. Nah kalau di luar itu dok, atau mungkin kita bicara secara global deh, Nah, apa aja sih dok tips-tips gitulah untuk kita bisa sukses IVF? Kan kita nggak mau ya ada yang gagal. Bahkan kadang-kadang ada yang ngomong ini garansi nggak ya? Kayak hmm. kita beli barang ya, ini garansi ya kalau nggak berhasil terus kita boleh kembaliin lagi gitu atau dapat cashback. Tapi ada nggak dok tips sukses itu, tips and trick sukses IVF? Oke, yang pertama tips sukses ya. Ya tadi yang pertama sih start early ya, artinya jangan mulai di usia yang advance. Jadi kalau kita memang sudah punya saya nggak bilang bahwa semua pasien muda-muda harus bayi tabung semua sih nggak juga. Cuman artinya gini, tapi kalau kita sudah punya justifikasi untuk melakukan bayi tabung, kalau misalnya memang harus gitu ya, saya Mhm. kita jangan tunda ya, artinya seperti itu. Karena semakin kita cepat mulai, semakin tinggi chance-nya. Kemudian, salah satu tipsnya juga kita juga selain telur tadi, kita juga perlu secara detail untuk melihat, di rahimnya, terutama di dinding rahimnya apakah, bagus atau favorable buat embrio menempel, itu juga Oke. satu yang bagus. Kemudian, mmm, bagaimana kita bisa memaksimalkan jumlah sel telur dari sang ibu, ya biasanya itu dari prosesnya ya, dari proses teknikal lah ya. Artinya, terkadang, kalau kita understimulasi juga, kita tidak mampu mendapatkan sel telur yang optimal dari Mhm. pasien punya punya, chance untuk mendapatkan telur yang cukup baik, tetapi ternyata nggak dapat gitu ya, dari stimulasi yang kurang baik. Jadi kita mengoptimalkan stimulasi dari ovariumnya, Ya. kemudian kita juga, optimalkan dapatnya sel telur, karena kadang-kadang tidak selalu sel telur itu bisa kita dapatkan gitu ya. Artinya Mhm. itu juga, related dengan chance keberhasilan. Kemudian setelah itu juga yang bagus untuk keberhasilan bayi tabung adalah mengkultur embrio sampai ke blastokis. Oke. Itu juga salah satu, meningkatkan peluang karena dengan kita mengkultur embrio sampai ke blastokis, maka, chance embrio itu lebih matur, reseptivitas untuk menempel ke dalam dinding rahim juga akan semakin baik sih. Oke, jadi keberhasilannya akan meningkat ya dok. Nah, dok, bagaimana dengan teknologi dok? Karena kan kita tahu ya cukup banyak teknologi yang muncul di akhir-akhir ini yang ngeklaimnya itu memang untuk keberhasilan IVF. Oke, seperti apa? Seberapa pengaruhnya dok? Kan yang kita dengar ya ada beberapa ya, mulai dari PRP yang paling baru kan ada PRP gitu ya, kemudian ada stem cell, ada IMSI, ada laser assisted hatching, kayaknya cukup banyak loh dok. Sampai ada yang menyebut apa kalsium ionophore itu menjadi bubuk-bubuk kehidupan gitu kan. Iya, iya, iya. Iya, iya. Seberapa pengaruh sebenarnya dok? Ya itu bisa kita adopt ya, artinya tergantung, kebutuhan. Artinya tidak selalu semuanya harus dilakukan. Jadi, Mhm. kalau PRP mungkin, itu bagus buat pasien-pasien yang cadangan sel telurnya sedikit, ya mungkin kita bisa sedikit boost dengan Ya. PRP.
di ovariumnya, atau untuk dinding rahim yang nggak mau tebel nih. Eh, Mhm. jadi kan kalau kita mau transfer itu kan dinding rahimnya tuh kalau bisa sih minimal 7 mili, lebih bagus 8 mili ke atas. Oke, oke. Eh, dengan PRP bisa lebih tebal gitu ya, ditingkatkan. Tapi kalau udah endometrium udah 8 mili nggak perlu gitu ya. Mhm. Kan seperti IMSI sebenarnya tidak terlalu banyak, cuman kita ada beberapa lagi yang mungkin bisa ada macam-macam, bisa Zymote ya, artinya kita bisa seleksi sperma ya, dalam hal untuk seleksi sperma ya. Mhm. Oh, ada teknologi baru lagi ya, Dok, Zymote ya? Ya, itu kita bisa seleksi sperma seperti kita menyaring dari proses alaminya. Jadi Oke. sana akan tersaring mana sperma yang bisa menembus gitu ya. Nanti akan terpilih dengan secara otomatis spermanya yang bagus, yang normal. Mhm. Jadi bukan hanya dengan melihat saja. Hmm, I Jadi see. Kalau IMSI kan kita melihat pembesaran aja ya, Dok ya? jadi sebelum dipilih di challenge dulu gitu ya. Namanya udah di challenge baru dipilih gitu. Nah, Oke. kemudian seperti apa lagi ya tadi? Oh, kalsium ionofor itu Ya. buat pasien-pasien yang misalnya ada riwayat fertilisasinya nggak bagus tuh. Ya, kita tahu bahwa Mhm. fertilization itu rata-rata di 60-70%. Nah, dengan kita memberikan kalsium ionofor, maka oosit akan diaktifasi. Ya, itu juga Mhm. akan bagus untuk apa namanya Yang sulit dapat embrio mungkin ini ya, Dok ya, berarti ya? kadar fertilizationnya nggak gitu bagus tuh untuk. Oke. Ada juga, Dok, mengenai embrio glue. Nah, ya ya, embryo glue itu merek ya. Waduh, harusnya nggak boleh disebutnya kalau mereknya. Ya, jadi sebenarnya kita bicara itu di situ ada asam hyaluronic acid ya. Itu memang bisa membantu penempelan, tapi sebenarnya nggak melulu. Ya, rata-rata sekarang sih kita penggunaan medium ya, artinya medium yang Mhm. ada mengandung hyaluronic acid yang memang tujuannya lebih meningkatkan proses penempelan gitu ya. Tetapi memang banyak jenisnya sih, tidak hanya spesifik. Tidak hanya spesifik yang tadi ya, Dok ya, di lem tadi ya. Mhm. Oke, karena udah dibilang dokter ini merek, aduh aku nggak berani sebut lagi dong. Oke, tadi itu dari proses IVF, kemudian dari teknologi nih ya dok ya. Tapi Ya, kalau kita bicara mengenai penyiapan diri, sebenarnya butuh berapa lama sih dok kita untuk mempersiapkan diri menuju ke IVF itu? ya. Ya, kalau kita tahu bahwa satu sperma, satu sel telur ya, kalau sel telur itu kan lebih kurang dibentuk sekitar 120 hari ya. Kemudian juga sperma juga 2-3 bulan. Artinya kita harus lihat dulu sih kalau kita lihat persiapan bagaimana lifestyle kita lately ya. Mhm, Jadi kalau mhm. lifestyle kita tidak begitu bagus dalam terakhir-terakhir, kita mungkin bisa perbaiki dulu itu lifestyle, Oke. multivitamin, olahraga, sehingga chance kita untuk mendapatkan embrio yang bagus itu jadi lebih bagus sih gitu ya. Karena mau nggak, Mhm. ibaratnya mau sebagus apapun laboratoriumnya gitu ya, tapi kalau kita mendapatkan bahan baku yang nggak bagus, sel telur Ya. yang bagus, sperma yang nggak bagus, juga hasil embrionya juga tidak bisa jadi bagus. Nah, itu kita bisa persiapkan 1 sampai 2 bulan gitu ya, dengan Mhm. makan yang bagus atau minum multivitamin ya, Oke, antioksidan. suplemen ya dok. Suplemen yang disarankan oleh dokter ya dok ya. Iya, Karena kan cukup banyak juga nih dok ya untuk mengenai suplemen. Aduh nanti panjang lagi kalau ngomongin ini nih ya. Mengenai suplemen artinya berarti enggak untuk mempersiapkan diri itu cukup banyak ya dok dari lifestyle, konsumsi apa yang dikonsumsi oleh kita, mikronutrien, makronutrien harus dipersiapkan ya dok, olahraga dan itu semua atas saran dokter. Gimana dengan akupuntur dok? akupunktur. Akupunktur menarik ya. Jadi artinya memang sih dia secara tidak langsung, dia tidak secara langsung sih memang memperbaiki kualitas sel telur ataupun embrio gitu ya. Cuman memang Mhm. penelitiannya akupunktur itu cukup
memberikan relax, jadi artinya mengurangi stres. Oke. Dan juga secara placebo juga bagus ya, artinya ya tentu saja kan artinya gini ya, kalau ya memang kan problematis bahwa bayi tabung mungkin belum bisa memberikan 100% ya kita, Mhm. tapi kita dengan kita memberikan adanya adjuvan ataupun add-on terapi, paling nggak kita menjadi lebih pede bahwa ada hal lain yang kira-kira bisa kita usahakan untuk Ya. kita mendapatkan gitu ya. Oke, artinya itu bisa bisa mensupport kalau tadi bilang merilekskan biar nggak stres karena kunci dari bayi tabung sebenarnya juga nggak boleh stres ya, Dok. Iya dong, iya. Uh, Ya, nggak tapi boleh nggak stres stres ya untuk lagi. program biar sel telurnya bagus ya, Dok, hasilnya bagus ya. Iya, iya. Karena stres juga bisa mengganggu hormon ya. Oh, Hmm. stres bisa mengganggu. Nah, itu hubungannya tuh begitu ya, Mams. Jadi untuk para dad juga kalau ini mendengar, selama program bayi tabung atau program apapun itu, tolong bahagiakan istrinya. Jadi kalau mamanya Hmm. kerja ya dompetnya ditinggal gitu ya, atau kartunya ditinggal, atau PIN ATM-nya dikasih lah ya. Itu Tambah bahagia nanti. tambah mahal lagi dong kalau bayi tabung. Lupa lagi ya dok ya. Langsung istri di rumah sambil suntik-suntik, sambil nonton Netflix, langsung ini dok nanti cekot, cekot, cekot tuh bahagia itu. Hanya lebih mahal dari bayi tabung ya. Ntar. Lebih mahal dari tabungnya ya. Kuncinya bahagia. Terus nanti alasannya, kan kata dokter Cakra nggak boleh stres gitu. Tapi langsung begitu. Nah nih, menarik ya dok, kita ngobrol panjang lebar ya dari tadi mengenai infertilitas sampai kita bicara sudah ke program hamilnya, bayi tabungnya, dan ini sudah ada beberapa yang pertanyaan yang ada di chat nih. Mhm. Wow, banyak ya. Kita masih Iya. punya waktu 30 menit. Nanti aku akan bacakan satu persatu. Tadinya aku mau buka untuk live session nih. Cuman cukup nggak ya waktunya? Maksudnya Oke. teman-teman bisa nanya sendiri di sini. Karena biasanya kalau nanti dibuka live session terus panjang, jadinya curhat. Oke. Oke, tapi nggak masalah ya, Mam. Jadi kalau seandainya ini nanti tidak ada live session dan Simbok bacakan, itu nggak masalah karena apa? Ini ada. Aku baru dikasih bocoran dari dokter Cakra loh. Nanti ada free konsultasi ya, ada free konsultasi yang bisa dipakai sama teman-teman untuk penanya yang beruntung atau penanya yang terpilih nih. Kita sih Nah, berdoanya untuk semua penanya ya. Nanti coba diulik-ulik dokter Cakranya, boleh nggak dok kalau habis ini lanjut semua ya. Jadi nanti ini untuk teman-teman yang sudah join hari ini itu ada free konsultasi nanti bersama dengan dokter Cakra, dan kabar baiknya lagi ya, ada diskon 10% untuk obat stimulasi untuk inseminasi ya, untuk IUI dan IVF. Nah, tadi aku beberapa udah lihat tuh menanyakan mengenai inseminasi IUI. Mams, hari gini diskon 10%. Aduh, lumayan banget ya. Bisa buat yang lainnya, bisa buat akupuntur, bisa buat belanja bahan-bahan makanan sehat ya kan. Bisa buat daftar pilates, olahraga untuk mensupport keberhasilan, lumayan banget ya. Tapi ya namanya promo itu yang nggak usah lama-lama, nanti lupa ya. Jadi ini promo hanya sampai di 15 Januari ya. Kalau mau tahu mengenai detailnya, langsung nanti dikepoin ke Instagramnya Imaya Klinik, di DM ditanyain langsung, "Sus, aku mau dong, itu gimana sih caranya buat dapat promonya?" Atau "Aku mau dong lanjutin untuk konsultasi sama dokter Cakra karena nggak puas nih ya." Simbok yakin pasti nggak puas di sini. Karena nanti kalau konsultasi sama dokter Cakra, nih ya menurut cerita dari teman-teman kontes tabung yang udah dapat konsultasi sama dokter Cakra itu bisa sampai 1 jam loh mereka itu nge-zoom. Luar biasa. Coba konsultasi 1 jam di mana lagi? Aduh, mau banget kan ya. Oke, nah itu tadi ya informasi yang menarik, yang membahagiakan untuk kita sudah Simbok sampaikan sebelum aku membacakan pertanyaan. Takutnya nanti Simbok di demo nih, kok nggak boleh sih curhat di situ? Tenang, karena dokter Cakra sudah memikirkan. Ibu-ibu nih kalau curhat panjang, udah deh, gue kasih free konsultasi aja. Nah ya, langsung dikepoin nanti di Imaya Klinik, oke? Oke, langsung ya dok, aku tanyakan, aku bacakan bentar dari atas dulu. Oke, dari Mam Indah. Aku lihat Mam Indah juga masih ada di sini sih. Kalau bisa on cam Mam Indah. Walaupun nggak bisa live session, jadi kita bisa lihat wajahnya Mam Indah. Halo. Dok, mau tanya dong, kalau buat inseminasi itu perlu dilakukan pemeriksaan HSG dulu nggak atau cukup dengan USG? Idealnya ya, kalau kita idealnya sih ya, sekali lagi bahwa bahwa kita nggak tahu, sekali lagi persyaratan dari inseminasi adalah tubannya nggak tersumbat.
Jadi Oke, jadi memang itu kayak satu satu ideal pemeriksaan ya dok ya, kalau kita memang mau inseminasi ya. ya, artinya kan sekali lagi kan kalau kita start program fertility itu basic itu harusnya kita lakukan dulu ya semua ya. 4 tadi. Mhm. Mhm. Oke, tapi apakah kondisi tuba yang tersumbat itu tidak bisa diketahui dari USG dok? Sulit ya. Kecuali dia udah parah. Oke. Soalnya karena tuba itu normalnya tidak terlihat dengan ultrasonografi atau USG. Tetapi kalau dia sudah ada hidrosalping, ada cairan di dalam tubanya tersebut, maka bisa terlihat. Jadi kalau sudah sampai terlihat dengan USG, biasanya keadaan tubanya udah parah tuh hidrosalpingnya. Oh, oke. Berarti memang sebaiknya dilakukan HSG karena tidak semua terlihat ya, Dok ya di situ. Kecuali memang ada kondisi mungkin hidrosalpingnya udah besar, udah kayak awan-awan gitu itu bisa terlihat ya, Dok ya. Ya kalau sumbat, ya kalau udah gede banget sih ya, kayak sosis dia melingkar gitu ya. Terus tapi kalau sumbatan saja susah kita lihat dengan ultrasound. Mhm. Hmm. Oke. Yang selanjutnya tuh, tadi aku baru mau ngomongin diskon promo, udah ada yang nanya nih. Dok, nanya dong program bayi tabung itu biayanya berapa? Tergantung. Ini sebenarnya ditanyainnya nanti sama Imaya ya, Dok ya. Ya, boleh, boleh. Eh, Atau dokter mau jawab di sini perkiraannya berapa, Dok? roughly ya, secara umum sih ya, antara habis-habis total ya, saya pikir Mhm. memang basicnya ada mungkin ada yang bisa 60, tapi rata-rata dengan pemeriksaan tambahan bla bla bla, 80 sampai 100 jutaan sih saya pikir sih. Mhm. Oke, 80 sampai 100 juta karena memang different case akan different penanganan dan akan different obat yang digunakan ya, Dok, maka tidak bisa sama ya. Dosis ya, tidak kalau masih muda gitu dosisnya mungkin tidak terlalu tinggi. Lamanya harus diberikan obat suntik itu berpengaruh terhadap cost juga. Hmm. Oke, nah perkiraannya segitu, Mam. Jadi kalau mau menuju ke bayi tabung mungkin bisa dihitung dulu nih kita mau nabungnya berapa lama lagi ya kan atau kalau memang sudah ready, nah tinggal dibuat plannya nih ya sama Dokter Cakra. Kalau mau detailnya nanti mungkin bisa langsung hubungi ke Imaya Klinik ya di Instagramnya atau mungkin dari Suster Imaya boleh bantu untuk tuliskan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi oleh para moms and dad yang hadir bisa dituliskan di chat ya untuk nanti Maaf bisa langsung save tuh ya. Klik gitu, langsung save bisa ditanyakan di WhatsApp-nya. Oke, aku lanjut yang selanjutnya nih dari Mam Anggi. Mam Anggi juga aku lihat ada di sini. Kalau nanti bisa on cam boleh on cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dok, izin bertanya, apakah betul jika pasien dengan sambutan sumbatan pada saluran tuba bisa dilakukan peniupan agar sumbatannya hilang? Lalu, langkah apa yang harus kita lakukan? Dan pada pasien PCOS, apakah goals diet dan lifestyle itu berapa lama kita harus diet? Apakah harus sesuai dengan BMI dokter? Aha. Banyak nih pertanyaannya, Dok. Aku salah satu dulu deh. Apakah sumbatan itu bisa hilang dengan peniupan, Dok? Eh, sebenarnya enggak sih ya, sumbatan itu sulit sih untuk dibuka dengan hanya ditiup ya. Artinya penyebab sumbatan itu biasanya jaringan fibrotik, jadi cask gitu Hmm, ya. Ya, jadi artinya jadi gini, jadi sepertinya impossible untuk kita lakukan peniupan gitu ya. oke. Kecuali ada plak-plak saja di situ sih mungkin. Tapi kalau dia sudah scarring, ada tutup nggak bisa sih. Oke. Jadi Nah, langkah apa yang harus dilakukan, Dok? Selanjutnya karena pertanyaannya juga itu. oke, tergantung. Jadi artinya nanti kita kita lihat ya kerusakan tubanya di mana. Jadi yang bisa dilakukan repair sebenarnya yang satu kalau memang tubanya tidak belum begitu rusak ya. Artinya kalau ada kita di USG hidrosalpingnya udah gede banget, artinya sebenarnya udah nggak bagus tuh otot-ototnya. Biasanya udah nggak layak untuk kita buka gitu. Mhm. Kalau kita buka malah hanya akan meningkatkan peluang kehamilan di luar kandungan. Karena fili-filinya atau otot-otot tubanya udah rusak. Nah, tapi kalau misalnya masih oke, yang bisa kita buka dengan laparoskopi itu di sumbatan yang di pangkal, di fimbrenya. Atau penyempitan atau fimosis dari tuba itu masih bisa kita buka dengan laparoskopi. Tapi kalau udah rusak banget, bagusnya dipotong malah. Atau Bagusnya dipotong ya, Dok. dipotong atau di Mhm. kita oklusi atau kita kita jepit ya. Hmm. Oke, Cairan. karena itu juga akan mempengaruhi keberhasilan ya, Dok ya. Maksudnya Ya, penempelan embrio mungkin. ya, karena cairan tuba itu toksik ya, racun terhadap embrio. Hmm. Hmm.
Oke, nah ini maaf, jadi mungkin bisa dipertimbangkan ketika ada hidrosalving atau penyumbatan tuba, harus sudah tahu langkahnya seperti apa daripada nanti cairan toksik itu akan mempengaruhi ke bagian yang lainnya lagi ya dok ya. Mhm, mhm. Oke, nah pada pasien PCOS nih dok, maksudnya tuh mungkin berapa lama ya goals diet dan lifestyle itu dilakukan? Apakah harus sesuai dengan BMI dokter? Ya, jadi gini ya, berapa lama itu ya tergantung dietnya seperti apa, lifestyle-nya ya, di-achieve. Ya kalau kalau memang bagus, programnya ya makin cepat gitu ya. Memang Mhm, disarankan sih bisa mencapai BMI. Cuman oke. beda kita kalau yang kita lihat keberhasilannya sendiri adalah, dari pola haidnya aja udah balik apa enggak tuh. Ya artinya Mhm. jadi dengan kita starting olahraga, starting untuk, cut loss, karbo ataupun gula, kita bisa nilai dari regularitas dari haidnya. Kalau haidnya udah bagus tuh, gitu. Berarti sudah oke ya dok ya artinya ya? Heeh, heeh. Mhm, oke, nah Mams nggak ada indikasi khusus ya untuk berapa lama, tapi as long as memang sudah oke ya berarti memang sudah ready untuk bisa melakukan program hamil ya dok. Ya cuman memang terkadang orang-orang tuh dietnya terlalu ketat tuh. Nah itu juga nggak bagus juga. Jadi, kalau kita ada yang melakukan dietnya sangat ketat ya, artinya dia Mhm. cut loss semua mikronutrisi. Nah itu bagusnya dibagusin dulu juga. Oh, ternyata juga nggak bagus juga seperti itu ya dok. Karena, selnya tidak mendapatkan mikronutrisi yang bagus gitu ya. Jadi artinya setelah kita lakukan diet yang luar biasa, ya sebenarnya diet yang bagus tuh bukan seperti itu ya. Kalau diet yang bagus tuh artinya kita lifestyle-nya pelan-pelan gitu ya. Mhm, Tapi kadang-kadang orang melakukan juga diet yang sangat ketat ya, diet keto dan segala macam dia sehingga mhm. mikronutrisi kurang itu setelah tercapai berat badannya diperbaiki dulu mikronutrisinya. Oke, aduh nanti naik lagi dong dok. Enggak, kan kita Oh enggak ini ya? mikronutrisi loh, artinya seperti antioksidan, vitamin ya, Ya vitamin. ya segala macam bukan bukan kalorinya lagi masukin lagi. Bukan kalorinya lagi, tolong jangan salah kaprah ya Mams. Oke, yang selanjutnya nih dok. Mau tanya dok, saya sudah operasi laparoskopi karena ada endometriosis dan sesudah operasi itu ada perlengketan ternyata. Justru sudah operasi ada perlengketan di sel telur. Hmm, Lalu saya disuntik tapros selama hmm, 5 bulan. Saya tidak haid. Posisi saya sekarang sedang haid, sudah 4 sampai 5 hari. Apa ya dok yang harus dilakukan? Karena saya ingin sekali punya anak. Saya mau ngikutin apa yang dokter Cakra sampaikan. hmm. Tuh, dok, apa yang mau disampaikan dokter langsung diikuti loh nanti. Ya, jadi gini sih sebenarnya ketika makanya sekali lagi tadi kita juga sempat membahas endo cukup panjang ya, artinya Mhm. sebenarnya ketika kita laparoskopi memang pertama kita harus lihat sebenarnya derajat ya, scoringnya segala macam. Artinya dari situ Ya. kita punya data sih sebenarnya ini masih bisa natural nggak ya gitu ya. Jadi Mhm. kalau misalnya masih bisa natural, sebenarnya pasca operasi cobain hamil natural gitu. Kalau memang goalsnya hamil natural gitu. Nah, tapi dalam jangka waktu berapa lama dulu nih? Ya. Kan ya. Nah, kalau misalnya ada kekambuhan lagi ya udah stop langsung ke bayi tabung gitu ya. Karena kita jangan sampai ntar ini. Nah, sebenarnya nanti yang paling penting ya laparoskopi. Nanti saya lihat udah berapa lama sih operasi laparoskopinya. Udah berapa Ya. 5 bulan ya. Nah, sebenarnya Mm-mm. nanti dilihat lagi sih Taprosnya 5 bulan dok ya. nanti Berarti kan sudah 5 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu kemungkinan. ya jadi yang perlu kita lihat nanti sebenarnya eh, evaluasi sebenarnya komplit nggak surgery-nya, perlengketan Mhm. sih ada apa enggak gitu ya. Perlengkatannya masih ada tadi infonya dok, after operasi. Nah, itu dia. Ini yang problemnya. Cuman memang Problemnya di situ ya dok. problemnya kita nggak punya data yang akurat yang kira-kira memperkirakan dia masih bisa hamil secara natural atau enggak. Tapi nggak Mhm. kalau mungkin taprosnya bisa di stop dulu. Kalau Mhm. memang datanya memang oh ini sebenarnya masih memungkinkan secara natural, mungkin bisa dicoba hamil secara natural. Cuman kalau nanti dari pemeriksaan ultrasonografinya sepertinya memang masih lengkap ya bisa mempertimbangkan bayi tabung langsung gitu ya pasca Mhm. pasca setelah operasi gitu. Tapi dilihat dulu sih. Saya perlu ngobrol dulu kira-kira seperti apa gitu ya
temuan pada saat laparoskopinya. Nah itu MAMS ya, karena ini nggak ada namanya, jadi aku tidak menyebutkan nama MAMS-nya. MAMS kalau ada hasil, pasti kan ada hasil tuh dari laparoskopi yang kemarin, dikumpulin aja hasilnya, langsung bikin jadwal nih konsultasi sama dokter Cakra ya, siapa tahu nanti beruntung dapat free konsultasinya. Kalau memang ada di Palembang, boleh langsung datang, sehingga dokter Cakra bisa melihat secara fisik ya, bisa dilihat secara eh, kondisinya dari USG, jadi bisa dilakukan rencananya yang lebih tepat lagi gitu ya dok ya. Jangan menyerah gitu. Oke, yang selanjutnya nih dok. Dok, saya Lala dari Tangerang. Aduh, ini member kita nih. Halo Mbak Lala. Nah dokter, saya mau bertanya. Sebenarnya saya awam banget buat aku. Mhm. Dokter endometriosis. Oh dokter, apakah endometriosis di usus besar? Jika ada endometriosis di usus besar, ini bagaimana penanganannya? Jika sudah stadium 2 sampai 3, sebenarnya sudah disarankan untuk laparoskopi, cuman masih galau maju mundur. Karena takut, boleh dijelaskan nggak dok tindakannya itu seperti apa? Ya, jadi tadi endometriosis kan itu ada yang kita bicara deep infiltrate endometriosis, dia bisa kena di usus besar. Iya. Yang pertama, iya, yang pertama kalau kita mau tindakan kita lihat dulu simptomnya ya, sudah ada keluhan belum? Ada Mhm. nggak saat BAK ataupun kadang-kadang kembung susah untuk buang air besar dan segala macam. Itu jadi pertimbangan untuk kita apakah kita masih bisa konservatif dengan hormonal atau kita memang harus surgery, harus tindakan operasi. Nah, Iya. kalau lesi endometriosis di usus besar, sebenarnya ada 3 tindakan yang bisa jadi pilihan, tapi tergantung dari kondisinya. Ada namanya saving dari rektumnya, jadi artinya hanya dikikis lesinya saja. Atau kita ambil sebagian dari lesi di ususnya, kita bolongin sebagian, kita jahit lagi. Atau kita adanya segmental resection, jadi artinya kita potong ususnya, benar-benar kita potong Mhm. ya, di endonya, kemudian disambung lagi langsung di dalam, Hmm. ya itu komplit. Nah itu indikasi tergantung nih, harus jelas nanti lesinya, jadi artinya seperti lesinya udah berapa persen dia menutupi mengobstruksi lumen ataupun saluran ususnya, besarnya berapa lesinya, itu nanti akan mempertimbangkan dokternya untuk apakah ini bisa di saving saja atau harus direseksi, potong dan sambung. Mhm. Mhm. Oke, jadi tergantung nanti jadi kondisinya ya. Mbak Lala, kumpulin datanya, nanti kasih ke dokter Cakra. Biarin dokter Cakra yang pusing, kita nggak usah pusing. Si tuh suka banget soalnya bikin dokter pusing ya. Karena dokter seneng loh dipusingin loh, ditanya tuh seneng ya dok ya. Nah, nanti mudah-mudahan bisa dapat jawaban yang terbaik ya Mbak Lala gitu. Kemudian yang selanjutnya, ini banyak yang nanya tuh mengenai endometriosis loh ya. Emang kita tahu ya dokter Cakra itu udah kayaknya nempelnya tuh sama laparoskopi endometriosis. Seperti Bapak Endometriosis Indonesia ini ya. Udah nempel. Karena begitu dok, kalau kita udah ngomongin tentang endometriosis, adenomiosis, laparoskopi, itu pasti yang dokter yang pertama kali terucap adalah dokter Cakra. Jadi kayaknya banyak nih yang nanyain mengenai endometriosis juga. Selanjutnya juga sama nih dari Mam Eriska. Dok, izin bertanya, jika saya itu dalam pengobatan suntik Androlin selama 3 bulan. Nah, selama itu apakah ada kemungkinan saya bisa hamil karena saya ada perlengketan endometriosis? Oke, jadi sebenarnya kalau kita lagi on terapi, memang kita biasanya nggak hamil sih. Kenapa? Hmm, Ovulasinya tuh tertekan, jadi tidak ada telur yang yang berkembang. oke. Kadang-kadang banyak juga sih pasien yang disuntik 1 kali, 2 kali, tahu-tahu lanjut, tahu-tahu nggak hamil, itu bisa aja. Tapi karena efek Hmm. dari androlin ataupun suntikannya udah hilang, kemudian baru muncul eh, ovariumnya muncul lagi. Tapi during obatnya itu diberikan memang nggak bisa hamil natural. Makanya sebenarnya ketika mau program hamil nggak usah lama-lama suntik ya. Oke, jadi udah terplan ya harusnya ya dok ya berapa lama, habis itu langsung program ya dok? Iya, jadi kalau pasca surgery, kalau saya pasca operasi, misalnya saya pasca operasi kistektomi gitu ya. Sebenarnya kita kasih juga sebenarnya cukup untuk menunggu proses peradangan pasca operasi di ovariumnya sembuh itu kan paling 2 bulan itu udah bagus ovariumnya, udah muncul-muncul lagi tuh telurnya. Jadi nggak perlu sampai 5 bulan, 6 bulan gitu-gitu wasting time. Justru kita Hmm. harus segera uh,
challenge untuk bisa hamil natural nggak pas ke operasi sih kalau memang mau coba. Mhm. Ketika enggak, ya lanjut naik kelas. Langsung naik kelas ya, oke. Semoga bisa menjawab ya, Mams. Karena waktunya udah tinggal sebentar lagi, jadi aku agak ngebut nih ya pertanyaannya yang kembar-kembar nggak aku bacain ya. Atau yang tadi mungkin sudah dijelaskan, mudah-mudahan sudah bisa terjawab. Nah ini yang selanjutnya nih dok. Dari Mam Nurul, dok saya mendengar mengenai bayi tabung dengan minimal stimulasi. Nah, Hmm. saya usianya 35 tahun, sudah pernah IVF di Malaysia mendapatkan 20 telur. Yang matang hanya 4 telur. Akhirnya tidak ada embrio yang ditransfer, berarti tidak terbentuk kayak embrio ya dok ya. Nah, itu kira-kira apa penyebabnya ya, Dok, dan bagaimana untuk yang selanjutnya? Menarik nih. Mild stimulasi ya. Ya, Mhm. jadi memang sih sekali lagi sih sebenarnya kalau kita bicara untuk meningkatkan peluang untuk langsung berhasil dari satu kali program bayi tabung sih sebenarnya salah satu faktor prediktor yang paling oke adalah semakin banyak sel telur sih sebenarnya. Memang mild stimulasi itu eh, mungkin orang berpikir lebih murah atau misalnya lebih chance untuk terjadi OHSS menjadi tidak begitu tinggi gitu ya. Cuman sebenarnya dengan kita freezing embrio, dengan kita triggernya dengan tidak menggunakan HCG, sebenarnya OHSS bisa tidak hindari. Jadi sebenarnya saya pikir kalau punya peluang masih muda, telurnya banyak, saya pikir sih sayang juga ya untuk kita main stimulasi ya. Karena Hmm. peluang kita secara cost juga nggak gitu efisien. Artinya peluang Mhm. kita untuk mendapatkan take home baby mungkin jadi harus berkali-kali IVF gitu ya. Ambil petik Harus berkali-kali. gitu. Dibandingkan dengan keuntungannya yang tidak OHSS dan sebagaimana. Tidak terlalu. Karena cost bayi tabung itu tidak hanya dari obat suntiknya aja. Paling kita bisa hanya mereduksi sedikit ya. Paling berapa persen. 50% dari biaya obatnya. Tapi costnya, ICSI-nya, OPU-nya, embryo transfernya is the same. Jadi saya pikir, kecuali pada kasus-kasus tertentu memang cadangan telurnya memang udah rendah. Mengenai tadi, apa tadi telurnya nggak matang ya? Ya, Eh, tidak terbentuk embrio, Dok, iya, akhirnya. iya, memang itu salah satu faktor yang paling penting adalah timing untuk triggernya. Ya, jadi memang ketika triggernya itu terlalu cepat ya, kadang-kadang juga membuat ketika dipetik sel telurnya sedikit yang matang. Padahal ada telur 20 gitu ya. Ya, Ternyata betul. yang matang cuma itu artinya timing of triggernya biasanya tidak pas. Atau bisa juga nyuntiknya yang salah, bisa juga pada saat triggernya. Oke. Nah, jadi perlu diperhatikan mengenai timing tadi ya, Dok ya. Ya. Oke. Nah, karena waktunya nih ya, Mams juga sudah mendekati ke jam 1 ya. Kita udah 2 jam loh, nggak kerasa kan? Aku bilang apa? 2 jam itu nggak kerasa nanti, jadi no worries ya. Kan banyak yang dibahas. Tapi satu pertanyaan terakhir lagi boleh ya dok ya? Mengenai PGD, karena menarik nih. Ada satu pertanyaan mengenai PGD dan PGS. Sebenarnya seberapa penting untuk keberhasilan IVF dok? Ya, sebenarnya PGT sebenarnya PGTA ya, artinya kita bisa melihat embrio itu normal atau tidak. Memang itu cukup menarik. Satu, ya terutama kalau kita punya telur embrionya banyak nih. Embrionya banyak, misalnya kita sekali bayi tabung kita dapat 10 embrio, kita bingung nih ibaratnya mana yang normal gitu ya. Salah Ya, satu keuntungan kita melakukan PGTA adalah mungkin kita tidak perlu transfer dulu dan gagal gitu ya ibaratnya gitu sehingga chance kita untuk langsung memilih embrio yang paling tepat adalah tinggi gitu ya ketika kita sudah lakukan PGTA. Eh, dan apa namanya juga terutama kita sarankan juga yang advance gitu yang usianya advance mhm. ya, artinya tapi kembali lagi bahwa PGTA ini sifatnya bukan membuat embrionya jadi lebih bagus tetapi lebih ke seleksi, artinya pemilihan. Jadi artinya mungkin kalau misalnya kita ada embrio 4 nih, ternyata kita pas kita PGTA nggak ada yang normal. Jadi Mhm. mungkin keuntungannya kita tidak perlu melakukan unnecessary embryo transfer. Jadi kita buat lagi embrio yang baru. Mungkin seperti itu. Kalau kalau jadi mempercepat lah. Oke.
Jadi Ya, untuk memberikan satu pertimbangan apakah embrio ini memang possible capability-nya untuk ditransfer atau tidak gitu ya dok ya, dan keputusan selanjutnya bagaimana itu ya. Bukan untuk memperbagus embrio sebenarnya, tapi untuk melihat kondisi embrio lebih lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ya dok. betul. Oke, dokter. Aduh, nggak kerasa kita sudah tinggal 5 menit lagi ya. Sudah di hujung acara ini ya. Ya, kembali lagi kita 2 jam bersama diskusi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk mam semua. Thank you banget Dokter Cakra. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita foto dulu ya. Kita foto bersama dulu nih. Jadi untuk para mams, boleh dong dibukain ini, di on camin. Yang bisa on cam, di on camin ya. Untuk kita bisa foto bersama. Nanti kita akan foto 2 kali tuh, cantik-cantiknya kelihatan kan. Tuh ada Mbak Gita yang kemarin katanya konsul sama dokter 1 jam. Halo. Dia mau ke Palembang tuh dok, katanya mau Oh ketemu ya. dokter, belum puas. Iya, lagi nyari cuti dia. Sip, sip, sip. Oke, kita mau foto dulu. Pertama kita gaya gaya apa dok? Imaya gayanya apa ya? Gaya bebas. Gaya bebas ya. Kita gaya bebas aja. Kita senyum manis ya, senyum Pepsodent seperti biasa. Aduh, bilang merek lagi deh. Senyum lagi ya. Nanti semua hitung 1, 2, 3. Nanti akan dibantu capture sama host ya. Kita akan 2 kali foto, oke? 1, 2, 3. Ya, oke. Satu lagi kita pakai garis 2 ya. Karena kita semua pejuang garis 2. Oke. Nah, gini. Oke, di capture sekali lagi. Capture sekali lagi ya, host. 1, 2, 3. Iya. Oke. Nah, buat para mams yang sudah hadir, terima kasih banyak ya. Kembali lagi, Simok minta maaf karena banyak pertanyaan yang belum terbaca, tapi mudah-mudahan dengan penjelasan dokter yang sudah sangat detail, bisa menjawab walaupun pasti belum bisa memuaskan semuanya karena balik lagi ya untuk para mams yang mau melanjutkan untuk konsultasi boleh langsung nanti hubungi di Imaya Klinik yang tadi sudah dituliskan di kolom chat untuk nomornya boleh langsung dihubungi atau boleh di follow dong Instagramnya Imaya Klinik imayaklinik.id biar segera centang biru juga seperti Dokter Cakra ya. Nanti bisa di DM ke Imaya Klinik atau boleh langsung datang ya ke Jalan Sumpah Pemuda nomor 11 Lorok Lorok Pakjo ya. Buka dari jam 9 sampai jam 8 malam. Sudah diumumkan juga hari-hari liburnya di akhir tahun ini kapan saja ya, tapi aku lihat memang kayaknya nggak libur ya. Kayak ayo hajar aja ya demi untuk semua pejuang garis 2. Oke, Dok. Terakhir dong, Dok, diberikan satu take home message atau pesan semangat untuk para moms yang masih berjuang dan hadir di siang hari ini, Dok. Silakan, Dok. Apa ya, singkat aja, 2024 hamil yuk. Semua. Itu ya, Dok, ya semangatnya ya, Dok ya. Soalnya itu bagus banget tapi ya. Benar, 2024 hamil. Ada lagi nggak, Dok, yang mau disampaikan? Itu aja. Itu aja. Oke. Itu Itu aja. aja ya 2024 hamil ya. Prepare yourself seperti tadi yang Simbok tarik ya dari pagi ke siang hari ini adalah prepare yourself untuk kita bisa meningkatkan keberhasilan program hamil karena keberhasilan program hamil itu kerjasama ya antara kita, dokter dan klinik ya. Jadi kalau teman-teman atau para moms masih mencari-cari nih kemana dokter yang tepat, silahkan perbanyak literasinya, bisa baca, bisa datang, bisa ikuti Zoom, Instagram Live seperti kegiatan hari ini. Kalau sudah yakin, contoh hari ini sudah yakin nih ya dengan dokter Cakra, datanglah dan trust your doctor. Please stop tawaf kliniknya, tawaf dokternya. Jadi sebelum memutuskan sah untuk tawaf, tapi kalau sudah memutuskan, oke, I will do ya, bersama dengan Ima dan dokter Cakra, trust your doctor ya. Jangan dengerin Google, jangan dengerin yang lain-lain, trust sama dokter Cakra. Gitu ya, oke. Jangan lupa masih ada voucher free konsultasi dan ada diskon 10% untuk obat stimulasi sampai tanggal 15 Januari. Untuk yang mau IUI dan IVF tuh Mbak Gita buruan, ada diskon. Lu kan senangnya diskon ya. Kita semua sebenarnya diskon. Jadi buruan yang mau langsung aja ya registrasi dulu kasih kasih nama dulu tuh ya ke Imaya Klinik langsung di WhatsApp ke susternya karena susternya akan dengan gercep dan ramah nanti membalas. Oke, terima kasih banyak Dokter Cakra Sip. untuk
hari ini. Senang sekali rasanya, nggak pernah bosan sama Dokter Cakra. Terima kasih untuk para teman-teman yang sudah hadir ya, teman-teman komunitas Betobong Indonesia, PCOS Fighter kulit ada beberapa. Aku yakin juga di sini ada teman-teman dari endometriosis, sahabat atau para moms Imaya dan teman-teman semua pejuang garis 2 di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak sudah hadir. Selamat berlibur, jaga kesehatan ya. Dan kita ketemu lagi di 2024. Simbok pamit, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Moms, Dad, and Mungki Tegalo sedang mencari klinik di bidang kesehatan, terutama di bidang kesehatan gigi, kandungan, dan infertilitas. Ini dia, Imaya Klinik, terletak di pusat kota. Kita akan dilayani oleh staf yang profesional yang senantiasa membantu Anda dengan rencana perawatan terintegrasi. Dilengkapi dengan apotik, ruang tunggu yang nyaman, dan kebersihan yang terjamin. Juga sterilisasi alat dengan standar tinggi, jenis tindakan dan pelayanan yang lengkap, serta fasilitas diagnosis dan laboratorium. Ayo, tunggu apa lagi? Kunjungi segera!